Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Satriadi Putra Santika. Selamat datang di course kita mengenai Customer Segmentation using Clustering K-Means. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu algoritma clustering yang paling populer dan juga sederhana, yaitu algoritma K-Means. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana cara menentukan banyaknya cluster yang paling optimal dengan menggunakan metode elbow. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana algoritma K-Means bekerja dan mengeksplorasi kelebihan serta kekurangannya dalam segmentasi pelanggan. Siapkan catatan teman-teman semua dan mari kita mulai. Pertama-tama, teman-teman semua perlu memahami tujuan pembelajaran kita di video kali ini, di mana di akhir sesi diharapkan teman-teman semua yang pertama mampu memahami langkah-langkah atau cara kerja dalam algoritma K-Means. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman semua mampu untuk memahami kelebihan dan kekurangan K-Means dalam customer segmentation. Lalu berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah langkah-langkah atau cara kerja algoritma K-Means. Dan yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan algoritma K-Means. Langsung saja, mari kita lihat bagaimana algoritma ini bekerja, langkah demi langkah. Langkah pertama dalam melakukan algoritma K-Means adalah menentukan sentroid secara acak. Dalam algoritma K-Means, sentroid awal dipilih secara acak. Sentroid ini adalah titik yang mewakili pusat dari setiap klaster. Di sini, saya memiliki sebuah data yang menyebar secara acak. Lalu, karena sebelumnya sudah ditentukan bahwa K yang ingin digunakan adalah 3, sehingga kita akan membuat 3 buah klaster. Lalu, langkah selanjutnya, kita akan menentukan 3 buah titik yang akan menjadi sebuah sentroid awal atau sebuah titik yang mewakili pusat dari setiap klaster. Di sini ada X merah, ada X hijau, dan juga X biru yang mewakili 3 buah titik sentroid awal. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan 3 buah titik sentroid awal atau 3 buah titik pusat dari setiap klaster, langkah kedua adalah menghitung jarak setiap objek ke sentroid, di mana pada algoritma ini, jarak setiap data ke sentroid diukur menggunakan Euclidean distance. Berikut ini adalah persamaan atau rumus dari Euclidean distance, di mana jarak ini membantu menentukan seberapa dekat data dengan sentroid tertentu. Setelah itu, langkah selanjutnya, kita akan mengelompokkan setiap objek ke dalam klaster terdekat. Berdasarkan Euclidean distance, setiap objek akan ditempatkan ke dalam klaster yang paling dekat dengan sentroidnya atau titik pusat dari setiap klaster. Di sini, saya mempunyai sebuah contoh, di mana pada tahap sebelumnya, kita telah menentukan 3 buah sentroid atau titik pusat yang direpresentasikan sebagai simbol X. Saya mengambil satu contoh dari simbol X berwarna biru. Titik-titik ini atau objek pengamatan yang berada di dekat simbol X berwarna biru akan dianggap sebagai satu buah klaster membentuk klaster biru, sama halnya dengan klaster merah dan juga klaster hijau. Kemudian, langkah berikutnya adalah menghitung ulang sentroid untuk setiap klaster. Setelah data berhasil dikelompokkan pada langkah sebelumnya, algoritma ini akan menghitung ulang sentroid untuk setiap klaster. Sentroid baru ini adalah rata-rata dari semua objek pengamatan di dalam klaster tersebut. Sebagai contoh, saya akan mengambil ilustrasi pada simbol X berwarna biru. Pada langkah sebelumnya, simbol X ini posisinya berada di sebelah kanan. Lalu, setelah dilakukan iterasi, simbol X ini bergeser sedikit ke sebelah kiri membentuk sebuah sentroid baru. Hal ini juga berlaku untuk simbol X berwarna merah dan juga simbol X berwarna hijau. Selanjutnya, langkah terakhir adalah mengulangi langkah 2 hingga 4. Langkah-langkah ini diulangi sampai algoritma K-Means mencapai konvergensi. Konvergensi adalah sebuah kondisi di mana ketika sentroid tidak lagi berubah atau perubahannya sangat kecil. Ini adalah ilustrasi ketika algoritma K-Means telah mencapai kondisi konvergensi. Ada 3 buah klaster yang terbentuk, klaster biru, klaster merah, dan juga klaster hijau. Baik, setelah teman-teman semua memahami cara kerja algoritma K-Means, teman-teman semua juga perlu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah kelebihan dari algoritma K-Means.
Kelebihan yang pertama adalah sederhana dan juga cepat. Proses iteratif dari algoritma K-means mudah dipahami dan diimplementasikan. Lalu yang kedua, algoritma K-means memberikan efisiensi untuk dataset yang besar. Dengan kompleksitas linear, algoritma K-means mampu bekerja dengan cepat bahkan untuk dataset yang besar. Lalu kelebihan yang ketiga, algoritma K-means memberikan hasil yang jelas, di mana algoritma K-means menghasilkan sebuah klaster yang mudah diinterpretasikan, sehingga sangat membantu untuk analisis bisnis. Selanjutnya, berikut ini adalah kekurangan dari algoritma K-means. Untuk kekurangannya yang pertama, algoritma K-means sulit untuk klaster dengan bentuk yang kompleks. Algoritma K-means mengasumsikan klaster berbentuk bulat, sehingga akan kurang efektif jika data memiliki klaster berbentuk tidak beraturan. Lalu kekurangan yang kedua, algoritma K-means sangat sensitif terhadap outliers. Data ekstrim atau data yang berbeda dari data yang lainnya dapat mempengaruhi hasil clustering yang kita miliki. Lalu kekurangan yang ketiga, algoritma K-means sensitif terhadap titik awal yang telah kita tentukan. Hasil clustering dapat berbeda tergantung pada pemilihan sentroid di awal. Lalu, berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam course ini. Buku yang pertama adalah Multivariate Data Analysis. Buku yang kedua adalah Kupas Tuntas Algoritma Data Mining dan Implementasinya Menggunakan R. Dan buku yang ketiga adalah Data Science for Marketing Analytics. Baik, itulah akhir dari video kita kali ini, di mana teman-teman semua telah memahami bagaimana cara kerja atau langkah-langkah dalam algoritma K-means beserta kelebihan dan kekurangannya. Pada modul berikutnya, kita akan melihat bagaimana mengimplementasikan algoritma K-means dalam bahasa Python untuk segmentasi pelanggan dengan library scikit-learn. Kita juga akan menampilkan hasil clustering dalam bentuk tabel sederhana. Dengan K-means, pola tak lagi tersembunyi. Biarkan data berbicara, memberikan strategi yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa di modul berikutnya.